kalian itu buat apa sih? Yang pertama itu buat screening adanya tanda-tanda abnormalitis pada kedua belah saraf. Ya. Nah, kedua belah saraf kranial tadi saraf utama di situ ada saraf apa? Olfaktori. Nah, olfaktori itu saraf untuk bau. Nah, sebelum masuk ke itu nanti kalian bisa nanyain dulu pasiennya lagi flu atau enggak, lagi bersenjata atau enggak, gitu ya. Tanyakan dulu. Terus udah ditanyakan, terus ternyata pasiennya sehat, gitu. Nanti kalian langkah pertamanya itu inspeksi dulu sebelum masuk ke pemeriksaan di bagian hidungnya. Diinspeksi hidungnya itu ada obstruksi atau enggak. Terus obstruksi apa? Penyumbatan. Ada penyumbatan atau enggak? Itu bisa pakai sunlight, bisa juga enggak. Di ini ya, dilihat ada penyumbatan atau enggak. Tuh, terus ada fraktur apa enggak di hidungnya pasien, ada fraktur atau enggak. Terus ada alat bantu nafas atau enggak. Gitu, ada kan? Terus bisa dilanjutkan ke pengecekan hidungnya. Nah, kalau di ini pengecekan olfaktori itu dicek si pasien ini bisa mencium secara normal atau enggak, diberi rangsangan bau-bauan minimal itu 4. Nah, nanti ibu silakan bisa ditutup matanya, terus ditutup lubang hidung salah satunya. Terus nanti ibu silakan bisa diidentifikasi ini bau apa. Apa ibu? Belum bau. Nanti dilakukan juga di sebelah sampingnya juga. Tapi untuk menghemat waktu pas ini bisa dilakukan di salah satu sisi aja. Terus nanti kalian bilang saya sudah melakukan di sebelah di sisi samping ini. Untuk menghemat waktu. Ulangi lagi, tadi ada apa aja di olfaktori? Ada keluhannya apa ya, atau enggak ya. Terus ada penyumbatan atau enggak. Terus ada rambut atau enggak. Ada alat bantu nafas atau enggak. Oke. Lanjut yang kedua saraf optikus. Nah, saraf kedua 3, 4, 6 itu saraf yang berada di area mata. Tapi bedanya apa? Di saraf kedua itu hanya untuk pada penglihatannya. Nah, 3, 4, 6 itu di yang menggerakkan bola mata. 3, 4, 6 menggerakkan bola mata. Nah, yang kedua ini pemeriksaannya jadi satu. Ada Snellen chart. Snellen, terus ada buta warna. Buta warna pakai apa pemeriksaannya? Buta warna itu pakai ini, istihara. Ini iya, itu terus ada lapang pandang sama ada refleks pupil. Ada 4 ya, ingat-ingat. Apa aja tadi? Terus warna, lapang pandang, efek pupil. Nah, untuk Snellen chart senjatanya dipasang ya. Dipasangnya berapa jaraknya? 6 meter. Nah, terus nanti minta pasien untuk membaca dari atas sampai sekiranya pasien udah nggak bisa bacanya itu di sebelah mana? Di sebelah mana? Kayak misal di sebelah sini berarti 50 per 60. 50 per 200 itu. Sekiranya di bagian mana udah nggak bisa, nanti ditandai di situ. Terus udah istihara biasa yang disuruh membaca. Nanti disuruh membaca, kan ini ada yang angka, ada yang huruf ya. Nanti kalian ini aja, nggak usah dibilang ini angka atau huruf, bilangnya ke ibunya, ibu silakan dibaca ini. 16. Terus lapang pandang. Nah, lapang pandang ini pasien diminta untuk berhadapan-hadapan secara sejajar sama perawat.
minta pasien untuk melihat ke arah hidung memeriksa. Terus habis itu kita jarinya, tangannya diletakkan lurus seperti ini. Kita memeriksa 8 arah kayak arah mata angin. Nah, selain meminta pasien kayak ini, Ibu masih terlihat nggak jari saya bergerak atau diam? Bergerak. Di sini masih terlihat Ibu bergerak atau diam? Nggak kelihatan. Di sini masih kelihatan? Enggak. Sini? Enggak. Di sini kelihatan Ibu bergerak atau diam? Bergerak. Ibu di sini? Enggak kelihatan. Oke. Sini Ibu kelihatan nggak? Iya. Enggak kelihatan. Sini? Enggak. Sini? Sini? Bergerak atau diam? Kalau di sini diam atau bergerak? Diam. Sini? Enggak kelihatan. Oke, gitu ya, 8 arah. Terus minta si pasien untuk melihat ke ini. Jadi cuma ngelihatnya itu dari samping-samping arah ini kelihatannya. Itu udah Ibu. Terus nanti kayak bisa dibilang ya, ibunya bisa melihat ke beberapa sisi. Terus habis itu indera pandang udah, terus refleks pupil. Nah, refleks pupil pakai ini kelihatan. Refleks pupil itu yang diamati itu pupilnya kanan kiri sama apa enggak ketika diberi rangsangan cahaya, responsif apa enggak. Nah, bisa dibatasi, bisa juga enggak. Terus jangan penlight yang dimajuin, tapi dari samping ini. Dari samping ya. Terus dilihat pupilnya mengecil atau enggak ketika diberi mengecil. Terus diameternya sama atau enggak? Diameternya sama Ibu kanan kirinya. Udah itu. Apalagi? Apa aja tadi? Snapshot, buta usaha, lapang pandang, refleks pupil. Lapang pandang udah berapa arah? 8 arah. Terus apa yang harus diperhatikan pasien? Hidungnya diperiksa. Terus habis itu kita masuk 3, 4, 6. Ini yang bekerja yang menggerakkan saraf yang menggerakkan bola mata. Nah, 3 itu ada okuli motor, terus ada 4 nggak ada ya tulisannya di situ ya. Itu namanya trochlearis. Nah, yang ke-6 itu atausiaris. Yang ke-5 di situ udah ada itu trigeminus. Kelima belum masuk di ini. 5 nanti. 3, 4 sama 6. 3, 4, 6. Itu jadi satu pemeriksaan. 6 abdusen. 6 nggak ada di buku. Abdusen. 4 juga nggak ada. Trochlearis. Sudah 4, 6 tulis. Nah, ini kan yang menggerakkan bola mata. Nanti minta si pasien untuk mengikuti arah jari pemeriksaan. Kalau yang tadi kan ditutup, nah yang ini nggak ditutup karena kita kan mengamati dua matanya diamatin. Nah, yang diamatin itu gerakannya sama nggak? Apa salah satunya cepat, apa salah satunya delay gitu. Nah, misalnya ini Ibu nanti yang Ibu bisa lihat ke jari saya. Nanti Ibu ikutin ya jarinya. Kepalanya diam. Ke bawah, ke atas, ke diam. Baik, kalau misal dia samping terus yang satu delay, itu berarti di abdusennya yang kurang responsif karena abdusen itu kiri kanan. Terus kalau yang keempat itu ke medial, ke arah tengahnya. Terus kalau yang ketiga okulomotor itu ke atas ke bawah. Kalau okulomotor itu yang ke Atas bawah, keempat itu medial. Terus yang abdusen itu ke kanan. Medial tuh ke arah hidung, ke arah ini, ke arah kanan. Jadi kalau misal dia habis dari lihat ke samping, terus ke depannya ternyata nilai berarti dia samping depannya kurang atas bawah. yang ketiga apa? Yang 3 itu atas bawah. Okulomotor itu atas bawah. Trochlearis itu
medial, terus itu samping kanan kiri. Udah, itu satu pemeriksaan ya? Iya. Udah semuanya? Ya. Terus kita lanjut ke saraf ke-5 T3 minus. T3 minus gitu ya. Nah, saraf ke-5 ini bekerja di bagian apa itu? Di bagian sensorik wajah. Nah, pemeriksaannya itu ada tiga bagian kan. Nah, yang pertama itu kita periksa di area mata dahi. Itu dengan pakai ini, bisa pakai cotton bud, bisa pakai kasa steril. Nah, caranya minta minta pasien membuka mata, terus menghadap samping. Nah, terus kita tempelin di skleranya. Sklera yang putih-putih. Nah, refleks yang bagus ketika kita tempelin pakai kasa steril, itu nanti langsung ini kedip gitu. Tapi jangan ya. Terus ada yang selanjutnya di bagian pipi. Itu pertama diamati dulu, nggak ada ini pembengkakan. Terus habis itu minta pasien untuk menggigit secara keras. Gigit secara keras dulu, ya. Terus diamati ini kontraksi di sebelah sininya sama nggak kan ininya. Itu. Terus satu lagi di bagian mandibularnya kita periksa syarafnya. Ibu silakan bisa membuka mulut. Ini sih Ibu. Nah, refleks yang bagus itu dia masih membuka ketika kita ketuk. Gitu. Itu ya. Tadi ada apa aja? Ada kamar bagian mata. Terus abis itu bagian pipi. Yang kalau bagian dagu. Terus yang bagian dagu. Udah, itu yang kelima, yang keenam udah. Terus yang ketujuh fasialis. Fasialis itu yang perlu diamati paling itu harus kesimetrisan wajahnya. Nah, fasialis ini jadi kalian mengamati fasial tuh nggak fasial muka kan? Nah, yang perlu diperhatikan kesimetrisannya. Pertama, pemeriksaannya bisa meminta pasien untuk mengangkat dahi alis, terus kalian amati di situ. Nah, ini kan ada kerutan di sini. Nah, ketika mengangkat alis ini, kerutannya itu hanya satu bagian atau dua-duanya. Soalnya kalau ada kelumpuhan jaringan kayak pada stroke atau palsy itu kan kayak misal dia disuruh mengangkat itu nanti hanya satu bagian yang bisa kan. Nah, itu kita mengamati fenomena yang kayak gitu. Nah, udah setelah mengangkat alis, terus minta pasien untuk menutup mata sekuat-kuatnya. Nah, terus kita coba untuk buka ini. Nah, bagusnya si pasien bisa menahan ini rangsangan gitu. Barang kuat, terus coba untuk buka gitu ya. Terus setelah itu minta pasien untuk membuka mata, biasa membuka mata ke depan. Terus menahan rangsangan yang ke ini juga. Kebalikannya yang tadi ya. Tadi kan nutup terus buka itu dirangsang untuk tutup. Itu terus selanjutnya disuruh untuk senyum. Ibu bisa senyum yang lebar, terus diamati kesimetrisan senyumnya. Apa dia angkatnya sebelah doang, apa dua-duanya mengangkat? Gitu ya. Kalau ya itu dia kan gitu ya. Terus senyum muda, terus minta ibunya untuk menunjukkan hubungan mulut. Nah, diamati juga sama atau enggak sebelah kanan kiri. Terus ada kebocoran apa enggak di bagian ini depannya? Bocor ini enggak. Terus minta untuk memunyunkan. Nah, ini juga ya diamati satu untuk mengamati kesimetrisan wajah. Dan itu ya. Coba ulangi dari depan ada apa aja? Dari sama obat, pengangkatan alis dan atau enggak, terus pembukaan mata untuk bisa lupa apa,
suka dia bisa nahan ketawa, terus senyum, manyun, udah semua. Nah, terus fasialis selain kesimetrisan wajah, ini juga bekerja pada 2/3 saraf mencapai saraf bagian di depan itu. Nah, di 2/3 ini nanti kita cara ngeceknya itu pakai perasa. Nanti minta pasien untuk menutup mata, terus habis itu bisa pakai apa namanya? Bisa pakai pinset itu. Terus dikasih perasa gula, kopi, terus bisa garam, sangat suka. Nah, ibu bisa membuka mulut dengan menjulurkan lidah. Terus habis itu minta kasihan. Terus nanti nggak boleh dikecap. Terus ibu identifikasi dulu, ibu itu rasa apa gitu. Rasa yang pernah ada ya. Oke, sama ibu. Nah, itu ya, sama ibu minimal 4. Itu rasa di satu titik ini apa namanya di satu titik kenapa nanti pas masih itu fasialis. Terus abis itu kita masuk ke saraf delapan, akustikus sama vestibulo. Akustikus di situ bisa di garis miringin tuh nama lainnya vestibulo cochlearis. Vestibulo cochlearis. Nah, ini saraf yang bekerja pada apa? Akustikus itu kan cochlearis pendengaran. Nah, tapi di pendengaran itu nggak cuma pendengaran juga, tapi ada saraf pusat keseimbangan tubuh. Makanya pemeriksanya selain pakai biar utara yang member sama ini itu udah bisa lah ya sama Pak Hasbi. Itu kita skip. Nanti pusat keseimbangan itu bisa dengan menutup mata terus berjalan 3-4 langkah. Pasiennya jatuh atau enggak yang dilihat. Itu ya di saraf 8. Terus saraf ke-9 glossopharyngeus sama vagus itu jadi satu pemeriksaan. Nah, tadi kan di fasialis itu kan ada 2/3 ini di apa pada depan mulut ya. Nah, di glossopharyngeus sama vagus itu 1/3 pangkalnya, jadi di kerongkongan sampai ke masuk dari kerongkongan belakang lidah sampai ke kerongkongan. Nah, pemeriksaannya bisa minta pasien untuk membuka mulut, terus buka mulut bu, terus menjulurkan lidah keluar sedikit, terus ibu bilang gitu. Gitu. Nah, yang dilihat apa? Yang dilihat itu tongsilnya. Tongsilnya itu berlawanan sama gerak lidah. Lidahnya geraknya kemana? Ke depan, kan disuruh menjulurkan ke depan. Berarti tongsil yang bagus itu ketika disuruh A, tongsilnya ke belakang. Karena yang bagus itu berlawanan. Tongsil itu itu ya. Terus abis itu karena ini menjadi sepertiga belakang tenggorokan itu apa yang kita cek juga ada refleks muntah sama kemampuan untuk menelan. Nah, kalau refleks muntahnya nanti bisa pakai ini apa namanya? Ngebayangin aja mau muntah. Nah, nanti kita bisa masukkan ke ini, tapi jangan diangkat. Nah, terus yang dilihat tuh bagian bawah diberi rangsangan terus muntah atau enggak ketika diberi rangsangan, karena kalau responsif enggak ketika langsung ini, ketika di ini baru langsung merasa pengen muntah juga. Terus sama nggak nanti ya, sama-sama responsif juga. Gitu ya. Terus habis itu kemampuan menelannya nanti bisa disamakan sama pemeriksa. Kayak misal ibu silakan dibantu untuk menelan.
terus sama apa enggak ini apa namanya kecepatannya, terus kalau misal terlihat lambat bisa dilihat ini kekuatan ininya apa namanya menelannya bagus atau enggak. Biasanya kita pada Bisa main aja, jadi pemeriksaan 12 saraf kranial ini kan screening gitu untuk mengetahui apakah ada salah satu apa namanya kelainan di 12 sarafnya. Makanya pemeriksaan ini tuh menyamakan sama yang pemeriksaannya, jadi pemeriksaannya tuh berat gitu. Terus habis itu 11 udah saraf ke 11-nya ada aksesorius. Nah, aksesorius itu saraf yang bekerja pada bagian bahu dan leher. Nah, caranya pertama pada bagian leher dulu aja. Di bagian otot sternocleidomastoideus itu bisa diminta pasien untuk melihat ke arah samping. Terus kita menahan, ibu silakan didorong tangan saya. Terus kita dilihat sini ada kontraksinya atau enggak. Terus sama juga di bagian sini juga. Terus nanti suruh ibu untuk melawan ini. Dilihat ini kanan kirinya sama atau enggak. Itu di bagian sternocleidomastoideus. Terus ada trapeziusnya, menahan bahu penjelikan. Terus habis itu ibu bisa diangkat bahunya. Nah, kekuatannya sama enggak kanan sama kiri gitu. Itu udah di saraf ke-11. Tadi ada apa aja di saraf ke-11? Terus saraf yang terakhir ada hipoglosus, itu yang bekerja pada apa ya? Saraf yang bekerja pada cara untuk berbicara kita. Nah, makanya yang perlu kita amati itu tadi kan dari saraf ke-1 sampai 12 kan udah ada ngobrol ya sama ibunya. Nanti diamati ibunya itu artikulasi berbicaranya jelas atau enggak, cadel atau enggak gitu. Terus bisa ini juga diminta ibu untuk menjulurkan lidah, terus diperiksa kanan dan kiri kesimetrisan lidahnya sama atau enggak. Terus pas menjulurkan lidah itu ada tremor lidah atau enggak, lidahnya tremor atau enggak gitu. Bagusnya nggak tremor. Terus selain itu apa namanya diminta untuk mendorong ini apa tangan pemeriksa pakai lidah. Nah, bagusnya terasa ketika ini dilakukan pemeriksaan. Karena kan atau kalau misal yang kayak lidahnya pendek itu kan kalau ngomong kurang jelas. Makanya salah satu pemeriksaannya itu bisa pakai ini mendorong itu pakai lidah. Gitu udah. Coba ulang lagi yang ke-12 ada apa aja? Yang ini itu 12 saraf kranial. Ada yang mau ditanya dulu sebelum masuk ke refleks? Tapi waktu itu kita nyebutin kita apa ya salah kan nanti kan ini apa nggak mungkin 12-nya langsung, terus nanti dikocok, nanti bisa kebagian saraf 1, saraf 2. Tapi apa yang pemeriksaannya bareng kayak 3, 4, 6 itu jadi satu, 3, 4, 6 sama 9, 10 itu jadi satu, dan itu sendiri-sendiri. Terus diapalin sarafnya 1 sampai 12, soalnya pakai ya sampai 9. Terus udah sih nanti itu aja. Terus kayak apa namanya setiap pemeriksaan kalian bilang aja kayak misal pertama inspeksi dulu gitu, kalian bilang gitu inspeksi gitu. Ada lagi yang mau tanyain? Apa lanjut dulu ke saraf? Lanjut ke saraf Yana.